Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan video yang kami beri judul Jauhnya Umat Islam dari Kitab Suci, Penyebab dan Akibatnya. Para nabi dan rasul yang Allah tugaskan selalu membawa ayat atau kitabullah yang materinya adalah petunjuk jalan yang lurus untuk manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Diturunkan sebagai rasa sayang Allah SWT kepada hamba ciptaannya. Hal ini berulang, ayat-ayat Al-Quran menegaskannya. Perhatikan Quran surah 48 Al-Fat ayat 28. Artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Diulang juga dalam Al-Quran surat 61 As-Saf ayat 9. Kemudian juga diulang pada surat ke-57 Al-Hadid ayat 5 dengan redaksi yang mirip. Kemudian para nabi dan rasul ditugaskan untuk menyampaikan ayat-ayat kitabullah kepada umatnya. Dan seluruh amalan para nabi dan rasul itu merupakan implementasi dari petunjuk jalan yang lurus sesuai materi kitabullah dan bukan hasil keinginan atau kehendak diri sendiri para nabi. Sahabat, ketika para nabi dan rasul menjalankan tugasnya menyampaikan kitabullah, selalu menemukan tantangan dan hambatan dari musuh-musuhnya. Musuh-musuh itu adalah setan sebagai aktor intelektual setiap kejahatan dan juga manusia sebagai pelaku yang merealisasinya. Manusia yang berhasil diprovokasi atau waswis setan dengan mengadakan perlawanan terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Perhatikan Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 21 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Setelah para nabi dan rasul berlalu, kini yang tertinggal hanyalah wahyu Al-Quran yang Allah SWT garansi sepanjang masa akan kesuciannya. Perhatikan Al-Quran surat 15 Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Diulang kembali dalam Al-Quran surat 15 Al-Hijr ayat 41 yang artinya Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sekarang bagaimana saat ini Al-Quran diperlakukan? Sahabat, Al-Quran dizalimi bukan hanya oleh kalangan apologis Kristen. Bagaimana apologis Kristen melemahkan Al-Quran? Lihat video kami yang berjudul Trik-trik apologetik keluar logik dan beberapa lainnya. Akan tetapi yang lebih miris lagi adalah para budayawan pemuka agama Islam sendiri yang menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya Al-Quran. Pemuka agama itu ada yang diberi gelar imam, guru, buya, kiai, ustadz, habib, dan seterusnya. Perlu saya sampaikan, di antara gelar-gelar itu, julukan tersebut hanya imam yang dikenal, di mana gelar imam dalam Al-Quran hanya menunjuk kepada Nabi Ibrahim AS. Satu-satunya, tidak ada manusia lain. Perhatikan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 124. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi kalau ada manusia bergelar atau disebut imam, guru, kiai, buya, ustadz, habib, dan seterusnya, bisa dipastikan itu gelar tidak ada di dalam agama dan di zaman Nabi tidak ada. Hanya suatu sebutan yang diberikan oleh orang-orang awam dari kalangannya sendiri. Dari sini kita bisa lihat ada fenomena mengenai kondisi umat Islam dan pemuka agamanya. Tidak semuanya dalam kondisi tidak sehat secara umum. Telah terjadi juga walaupun tidak mutlak semua. Namun sebagian besar budayawan Islam oportunis itu mereka menanamkan pemahaman kepada umat Islam secara masif, intensif, dan sistematis dengan pemahaman yang salah. Mereka menanamkan pandangan kepada umat Islam terhadap Al-Quran dengan pandangan yang tidak semestinya. Seperti Al-Quran disucikan secara fisik. Kemudian Al-Quran dikhawatirkan dengan kesesatan, kesalahpahaman. Tidak sembarang orang bisa melakukan membaca, memahami. Al-Quran diarahkan hanya pada cara membaca tanpa mendalami materinya. Kemudian juga Al-Quran untuk dipelajari materinya dibuat perangkat belasan ilmu-ilmu yang dipersyaratkan sebelum mempelajari materi Al-Quran. Sahabat, jangan kita dengarkan dustaan semacam itu dari manapun dengan gertakan gelar apapun yang mengatakan berhati-hati dengan Al-Quran, dikhawatirkan sesat. Sesungguhnya mereka adalah setan yang nyata.
Walaupun mereka sekolahnya lulusan Timur Tengah, mereka mengharap supaya umat tak fasik dan memposisikan diri mereka di antara umat dengan agamanya, dan terus menjadi pasien perahan, tunduk patuh kepada setan-setan yang nyata itu. Ada budayawan Islam oportunis itu bekerja keras agar umat Islam disibukkan membaca Al-Quran dengan tuntutan tajwid yang benar menurut ilmu tajwid yang mereka karang sendiri aturannya. Kemudian ada juga budayawan Islam oportunis itu bekerja keras agar umat Islam disibukkan dengan memuji Rasulullah dengan berbagai macam sholawat hasil karangan mereka sendiri, kemudian menuduh ingkar sunan Abi bagi siapa yang mencoba untuk meluruskannya. Ada juga budayawan Islam oportunis itu bekerja keras agar umat Islam disibukkan dengan memuja dan memuji keturunan Rasulullah, karena berwajah dan berkostum Timur Tengah biar rada-rada PA malah lebih jadi ciri atau bukti kewalian dengan rada-radanya itu. Ada juga budayawan Islam oportunis itu bekerja keras agar umat Islam disibukkan dengan memuji guru, kiai seperti dalam pesantren melalui dongeng yang gak jelas, malah dijadikan kisah karomah dan dijanjikan barokahnya. Sedangkan umatnya mau mengikuti budayawan Islam itu semua dengan mengharap perantara, wasilah pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap barokah dan selanjutnya dari budayawan Islam itu. Dan para budayawan Islam itu memiliki sistem kaderisasi murid atau santri untuk melestarikan pemahamannya, karena budayawan itu menggantungkan profesinya di situ, dan tidak tertinggal juga mereka menyimpan dalil untuk membenarkan dirinya. Perhatikan Al-Quran surat 39 Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil wali selain Allah dengan berkata, kami tidak memuja dan memuji mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan kafir. Kemudian diulangi juga dalam Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 8. Artinya, maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang dijadikan selain Allah sebagai dekatan diri pada Allah, bahkan sesat diri mereka. Itulah kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka adakan. Juga terjadi di Indonesia fenomena di mana umat Islam dijadikan niche market atau cuk pasar, sasaran pasar, karena begitu besar potensinya yang dijadikan kesempatan bagi budayawan oportunis, dan dengan menggunakan atribut Timur Tengah dan hanya dengan mengganti nama produk atau lembaganya dengan bahasa Arab, mulai dari lembaga sosial, politik hingga produk barangnya semua berbonus pahala dan surga, seolah-olah pahala dan surga itu telah menjadi aset otoritas mereka. Atau para budayawan Islam dengan gelarnya itu dijadikan sebagai bintang iklannya, disuruh jualan mereka kepada umat Islam, dan bisnis semua itu akan terus laris manis jika umat Islam itu dibodohkan dengan menjauhkannya dari Al-Quran. Sahabat, kalau memang benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah sendiri Al-Quran, karena Al-Quran itu dari yang maha pintar. Kemudian yang maha pintar itu mengatakan Al-Quran itu jelas dan mudah. Al-Quran itu sangat mudah dipelajari dan dipahami. Perhatikan Al-Quran surat 54 Al-Qamar ayat 17 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Diulangi lagi surat Al-Qamar juga pada ayat 40 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Demikian juga penafsiran suatu ayat Al-Quran ada pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi enggak penting-penting amat mengikuti tafsir orang lain. Perhatikan Al-Quran surat 25 Al-Furqan ayat 33 yang artinya, tidak mereka datang kepadamu contoh, tetapi kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan sebaik-baiknya tafsiran. Sahabat, Al-Quran itu menyampaikan pelajaran dengan memberikan contoh atau perumpamaan. Jadi bukan cuma pernyataan. Perhatikan Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 89 yang artinya, dan sesungguhnya kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran itu tiap-tiap macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai, juga mengingkari. Ayat senada juga diulangi dalam Al-Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 54, kemudian di Al-Quran surat 39 Az-Zumar ayat 27. Kemudian Al-Quran itu sangat jelas materi pelajarannya.
perhatikannya Al-Quran surat 27 An-Naml yang artinya ayat 1 Tosin ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Diulangi dalam Al-Quran surat 28 Al-Qasas ayat 2 yang artinya ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata jelas. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu dijabarkan atau ditafsirkan, jawabannya salah besar. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran. Karena jelas Al-Quran berulang menyatakan kejelasan akan ayat-ayatnya. Dan Al-Quran ditafsirkan oleh ayat-ayatnya sendiri. Al-Quran akan mencukupi penjelasannya dalam hal agama setiap level pembaca. Sahabat, adapun tata cara membaca Al-Quran yang perlu kita ketahui dan laksanakan sesuai aturan Al-Quran. Pertama, berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk. Perhatikan Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 98 yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran maka kamu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kedua, kemudian jangan tergesa-gesa untuk memahaminya. Perhatikan Al-Quran surat 75 Al-Qiyamah ayat 16 yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ayat 17-nya sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dan membacanya. Kemudian ketiga, lengkapilah dengan sedekah. Sedekah itu bisa zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar termasuk sedekah atau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dasarnya ya, perhatikan surat Al-Quran surat 58 Al-Mujadilah ayat 12 yang artinya hai orang-orang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang ingin disedekahkan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada masalah. Sahabat, kita coba bandingkan dengan agama Kristen dalam penyebarannya. Agama Kristen mengajak umat manusia untuk memeluk agamanya. Diawali dengan mengajak kepada kepercayaan atau keyakinan atas doktrin terlebih dahulu. Seperti 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, ada penebusan dosa dan seterusnya. Setelah doktrin itu diterima dalam hati mereka, kemudian akalnya ditugaskan untuk mencari pembenaran doktrin itu dengan berliku-liku mencari nalar pemikirannya. Berbeda terbalik dengan agama Islam dalam penyebarannya. Islam melalui Al-Quran mengajak umat manusia untuk memeluknya. Diawali dengan mengajaknya untuk berpikir dan menggunakan akal. Ratusan ayat Al-Quran berulang menyampaikan pesan agar manusia untuk berpikir bermacam-macam hal pada ayat-ayatnya. Setelah menggunakan akal dan pikiran mengkonfirmasi kebenarannya, baru mengajak manusia itu untuk beriman pada Allah dan hari akhir. Perhatikan Quran surat 30 Ar-Rum ayat 8 yang artinya apa tidak mereka memikirkan di dalam diri mereka sendiri tidak Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar berjalan dengan semestinya dan ajal yang telah ditetapkan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Kemudian juga perhatikan Al-Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 52 yang artinya di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Segala macam buah-buahan yang berpasangan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 55 juga Ar-Rahman ayat 19 yang artinya dia mengalirkan 2 lautan, keduanya bertemu. Ayat berikutnya antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Perhatikan juga Al-Quran surat 71 surat Nuh ayat 15 yang artinya tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Sahabat, ini beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memancing akal pikiran manusia untuk berpikir logis dari ratusan ayat-ayat lainnya. Sejarah membuktikan tantangan kepada manusia oleh Al-Quran untuk menggunakan akal menumbuhkan konsep dasar pemikiran metode ilmiah yang kemudian tercipta pertama kalinya komunitas intelek yang mendorong terbentuknya perguruan tinggi modern pertama-tama di dunia, yaitu perguruan atau Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada abad ke-8 tahun 859 maksudnya di kota Fes. Yang mana kampus itu awalnya berupa sebuah masjid yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri. Itulah komunitas manusia ilmiah pertama kali di dunia. Para ilmuwan pada abad itu, abad 8, semua terinspirasi dan terprovokasi oleh Al-Quran. Dan semuanya adalah muslim.
Sahabat, ini fakta sejarah. Pada abad itu, abad 8, Eropa belum ada kehidupan. Penduduknya sangat jarang. Kemudian orientasi pemikiran orang-orang Eropa saat itu bersifat teosentris, yaitu ketuhanan yang berdasarkan doktrin. Dan memposisikan pandangan sains, ilmu pengetahuan, bertentangan dengan nilai-nilai keimanan mereka. Bertolak belakang dengan Islam. 5 sifat metode ilmiah empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif dibangun dan disajikan oleh Al-Quran. Adalah seluruh ayat-ayat Al-Quran mengandung kebenaran 70%. Sisa 30% ambigu. Apa ambigu? Artinya tidak terbukti ada kesalahan atau kebenarannya. Tetapi IPTEK saat ini belum bisa membuktikan akan kesalahan dan kebenarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyangkut surga, neraka, dan seterusnya. Namun yang perlu diperhatikan, Al-Quran mengandung 0% kandungan kesalahannya. Kemudian apa kabar dengan Alkitab Bible? Alkitab Bible mengandung kesalahan sebanyak 85% kesalahan dan sisa 15% ambigu. Penjelasan lebih rinci, lihat video kami yang berjudul Hanya Islam yang bisa membuktikan adanya akhirat secara logis dan nalar sehat. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, tidak ada tantangan terhadap akal manusia seperti demikian. Yang ada 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan, habis dilumat akal manusia dan hal-hal seperti demikian. Atau terhanyut dengan daya imajinasi Plato pada saat itu ya, maupun Neoplatonisme. Mereka hanya seniman beraroma mistis dan mistikal nih. Karya-karya Plato atau maupun Neoplatonisme tidak bisa digolongkan sebagai karya ilmiah. Sahabat, coba bayangkan berada di abad ke-8, awal berkembangnya harkat, martabat, dan ilmu pengetahuan. Al-Quranlah provokatornya dan fondasi seluruh IPTEK saat ini hingga akhir zaman kelak. Sekali lagi, para ilmuwan pada abad ke-8 Masehi semuanya adalah teolog Islam. Perhatikan Quran surat 43 ya, Az-Zukhruf ayat 48 yang artinya, dan tidak kami perlihatkan mereka dari suatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari yang terdahulu. Dan Al-Quran adalah mukjizat terakhir. Al-Quranlah yang bertanggung jawab atas perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini. Pada awal mulanya, mukjizat mana lagi yang lebih besar dari Al-Quran? Ratusan tahun telah berlalu, kaum muslimin membentuk komunitas ilmiah. Kemudian baru Eropa ikut-ikutan. Setelah Al-Azhar University di Mesir tahun 975, Masehi, baru muncul Oxford University. Oxford University tahun 1096, sudah abad 11. Kemudian abad 13, Cambridge University. Ratusan tahun lebih dahulu kaum muslimin. Ratusan tahun lebih dahulu kaum muslimin, dan setelah menonton hasil tantangan Al-Quran kepada akal dan intelektual manusia, didahului dengan mengubur. Orang-orang Eropa itu mengubur dahulu pandangan teosentris mereka dan menetapkan pemisahan antara nilai keimanan agama mereka dengan ilmu pengetahuan yang sering berbenturan. Baru Eropa bisa berkembang teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun Al-Quran tidak bisa dikembangkan sebagai objek pengembangan seperti cabang ilmu pengetahuan, karena Al-Quran itu hikmah. Dr. Zakir Naik pernah katakan Al-Quran itu bukan sains, bukan ilmu pengetahuan, tapi sains, tanda-tanda. Al-Quran tidak bisa dikembangkan, tetapi dipersilahkan untuk diperkembangkan adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Al-Quran. Seperti yang disebutkan ayat-ayat tadi, buah-buahan ada yang berpasang-pasangan, 2 lautan yang keduanya ada batas yang tidak terlampaui masing-masing. Kemudian adanya 7 lapis langit dan seterusnya. Jadi yang dikembangkan adalah tanda-tandanya yang Al-Quran sampaikan. Bisa menjadi ilmu botani, bisa menjadi ilmu oceanografi, bisa menjadi ilmu astronomi dan seterusnya. Demikian sahabat materi kali ini. Jika ada yang salah atau mau dikomentarkan, silahkan komen di ruang komentar di bawah ini. Insya Allah kami jawab apapun pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.